Terkadang musuh tidak selalu ada dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh sesuatu, bahkan seseorang. Karena bagaimanapun, jika ada akibat pasti ada sebabnya. Begitu pula dengan plot yang terjadi di Power Rangers berikut ini. Sebab ada beberapa musuh yang menjadi lawan bagi Power Rangers, yang ternyata penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Entah karena kelalaian atau sengaja dirancang seperti itu. Yang jelas semuanya menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh para Rangers. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang kelompok musuh secara keseluruhan, bukan hanya sekedar monster mingguan saja. Kalau begitu langsung saja kita simak 10 musuh Power Rangers yang terjadi karena kesalahan manusia versi Tokuvex Indonesia. Rita Repulsa, Mighty Morphin Power Rangers. Siapa yang tidak tahu dengan musuh wanita pertama di Power Rangers ini? Penyihir luar angkasa, sekaligus leader dari Evil Space Aliens, dengan sejumlah anak buah dan berbagai monster yang unik-unik bentuknya. Dan pastinya, kalian tahu kenapa Rita bisa berada di bumi. Sebab itu selalu diulang-ulang pada opening Mighty Morphin Power Rangers dalam season pertamanya. Diceritakan bahwa pada episode paling pertama, ada sekelompok astronot yang melakukan eksplorasi ke bulan dan menemukan sebuah dumpster aneh, lalu mencoba membukanya. Dan dari situlah semua masalah terjadi pada season ini. Sebab ternyata isinya adalah Rita Repulsa yang terperangkap di sana selama 10.000 tahun. Nasib para astronot tersebut pun tidak jelas setelah itu. Kecuali untuk footage asli versi Zyuranger, di mana kedua astronot yang diserang oleh Bandora terhempas entah ke planet mana. Jadi seluruh problem yang terjadi adalah akibat dari kesalahan dua astronot yang terlalu penasaran dengan apa yang mereka tidak mengerti. Walaupun pada dasarnya itu hal yang normal saja. Karena menemukan sesuatu di bulan yang merupakan satelit tanpa peradaban, rasanya merupakan sesuatu yang luar biasa. Demons, Power Rangers Lightspeed Rescue. Hampir sama seperti sebelumnya tadi, sebab ini juga terjadi akibat orang-orang yang terlalu penasaran dengan apa yang mereka temukan. Pada episode pertama Lightspeed Rescue, dimulai dengan adegan beberapa pengembara di sebuah padang pasir yang tidak sengaja menemukan puing-puing dari reruntuhan kuil kuno bergaya Mesir. Namun salah satu dari pengembara tersebut tidak sengaja membuka sebuah portal atau pintu rahasia yang berisikan ruangan dengan harta karun serta sebuah sarkofagus. Dengan sembrononya, salah satu dari mereka mencoba membuka sarkofagus tersebut karena meyakini bahwa di dalamnya pasti terdapat harta yang lebih banyak. Namun bukan harta yang mereka dapatkan, melainkan tidak sengaja membebaskan roh para iblis yang tersegel di dalamnya. Ternyata, iblis atau mereka hanya sebut sebagai demons tersebut sudah tersegel di sana selama ribuan tahun. Karena pada zaman dahulu, lokasi kota Mariner Bay adalah wilayah yang pernah dikuasai oleh demons yang dipimpin oleh Queen Bansira. Namun kemudian berhasil disegel oleh seorang penyihir bernama Warlock. Dan karena kekacauan yang disebabkan oleh para demons, akibatnya memaksa pemerintah kota Mariner Bay untuk membentuk satuan tim penyelamat handal yang disebut sebagai Lightspeed Rescue. Sementara nasib dari para pengelana gurun tersebut tidak diketahui setelah itu. Ransik, Power Rangers Time Force. Kalau yang satu ini agak dark, sebab ini benar-benar murni kesalahan manusia di masa depan, di mana Ransik merupakan mutan kriminal di tahun 3000 yang didakwa atas berbagai macam tindak kriminal dan hendak dipidanakan. Namun dengan sejumlah rencananya, ia berhasil meloloskan diri dan mencuri kapal mesin waktu untuk melakukan time travel serta menguasai bumi di tahun 2001. Tentu semua bukan tanpa alasan, sebab Ransik sebenarnya tercipta karena reaksi kimia yang dihasilkan dari sisa-sisa pembuangan laboratorium di masa depan. Mungkin awalnya ia tidak berniat jahat, namun karena tercipta dari bahan kimia yang tidak steril, membuat fisiknya terlihat sangat menyeramkan. Ia bahkan hidup sebagai gelandangan di sudut-sudut jalan, serta dikucilkan oleh masyarakat, sehingga ia sangat membenci manusia. Jadi pada dasarnya, Ransik hanyalah orang yang melakukan kejahatan karena tidak diterima oleh masyarakat, yang memandang rendah dirinya seperti orang aneh dan juga bertampang menyeramkan. Pembentukan karakter ini memang terasa sangat realistis, sebab kebanyakan kriminalitas yang terjadi memang karena prasangka dan perilaku diskriminasi terhadap seseorang tersebut. Namun lepas dari itu, Ransik memiliki sisi lain yang sangat penyayang kepada Nadira putri tunggalnya, membuktikan bahwa mafia kriminal sejat Ransik tetaplah ayah yang baik.
Master Orc Power Rangers Wild Force tidak kalah dark dari sebelumnya, sebab ini bukan hanya sebuah kesalahan manusia, melainkan niat dari manusia itu sendiri yang memilih untuk menjadi jahat. Master Orc di sini pada dasarnya adalah dua origins berbeda, di mana pada ribuan tahun yang lalu, Master Orc adalah makhluk jenis iblis kuno yang berhasil disegel oleh Merrick dalam wujud Zen Aku. Namun entah bagaimana, Master Orc masih selamat karena bagian tubuhnya terpecah menjadi semacam cairan hidup. Namun sekitar awal tahun 1980-an, sekelompok peneliti Amerika, yakni Richard Evans, Elizabeth, dan juga Victor Adler, tidak sengaja menemukan sisa-sisa cairan tersebut yang mereka belum ketahui apa. Akan tetapi ada kisah yang mengharukan di sini, sebab ada kisah cinta segitiga yang mendasari semuanya, yakni Dr. Adler yang jatuh cinta pada Elizabeth. Namun sayangnya, wanita ini telah lebih dulu dilamar oleh Richard Evans yang merupakan rekannya sendiri. Atas dasar dendamnya tersebut, Dr. Adler memutuskan untuk memakan benih dari Master Orc dan membuatnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Kemudian membunuh satu persatu kawan kerjanya tersebut dan tidak sengaja meninggalkan bayi hasil pernikahan Richard dan Elizabeth. Ya, ini benar-benar adegan pembunuhan yang jarang terjadi di Power Rangers. Setelah itu, Dr. Victor Adler murni menjadi Master Orc. Sementara bayi yang bernama Cole Evans tersebut masih diasuh oleh suku pedalaman dan kemudian menjadi Red Ranger dalam serial ini. Lothor Power Rangers Ninja Storm. Pada mulanya, mungkin penonton hanya mengira bahwa leader dari ninja luar angkasa ini adalah alien yang berwujud manusia yang punya dendam tersendiri pada manusia bumi. Tapi ternyata ada kisah drama keluarga yang membumbuinya, karena Lothor yang kocak ini masih punya sisi kelam di masa lalunya. Dikisahkan pada episode trilogi yang berjudul Samurai Journey, Kem Watanabe yang melakukan time travel ke masa lalu, kemudian bertemu dengan ayahnya yang saat itu masih sangat muda. Dan tanpa diketahui oleh Kem, ternyata Kanoi Watanabe atau ayahnya tersebut memiliki saudara kembar identik yang bernama Kia Watanabe, yang berarti itu adalah pamannya sendiri. Berbeda dengan Kanoi yang serius dan juga berbakat dalam bela diri, Kia adalah siswa pemberontak dan suka berbuat onar. Dan karena ketahuan mencuri jimat samurai dari siswi yang bernama Miko, maka ia dihukum oleh Win Ninja Academy dan dibuang keluar angkasa. Bahkan sebelum pengasingannya, Kia bersumpah untuk kembali dan membalaskan dendamnya, serta berganti nama menjadi Lothor. Bahkan Kem yang saat itu berada di sana tidak setuju jika Lothor hanya dibuang begitu saja, karena akan menjadi masalah di masa depan jika Lothor memang berhasil kembali. Dan kenyataannya, semua ketakutan Kem memang telah terjadi dalam serial ini. Mesogok Power Rangers Dino Thunder. Ini juga sangat unik, sebab tidak hanya karena adanya kesalahan dari manusia yang menjadi monsternya, melainkan ada campur tangan dari anggota Rangers itu sendiri, yakni Dr. Tommy Oliver. Diceritakan pada masa lalunya, Tommy yang sudah menjadi dokter paleontologi berpartner dengan seorang miliarder bernama Anton Mercer dan juga rekan lain yang bernama Terrence Smith. Kemudian Anton Mercer bersama dengan Tommy membuat sebuah eksperimen luar biasa, yakni menggabungkan DNA dinosaurus dengan teknologi canggih, dan tidak sengaja menciptakan Tyrannodrons, yakni makhluk setengah manusia dan juga dinosaurus. Namun karena sebuah kesalahan, Tyrannodrons kemudian lepas kendali dan menyerang Tommy, di mana kemudian ia berusaha kabur dari pulau tempat eksperimen berbahayanya tersebut. Namun beberapa tahun setelahnya, Tommy yang sudah menjadi guru sains di SMA Ripside ternyata menemukan fakta bahwa Anton Mercer selamat dari peristiwa tersebut. Namun di luar dari itu semua, Anton Mercer telah berubah menjadi sosok yang sangat jahat yang disebut sebagai Mesogok. Bahkan seluruh Tyrannodrons hasil dari eksperimen tersebut digunakan olehnya sebagai pasukan. Namun semua itu baru diketahui oleh Tommy dan yang lainnya jauh sekali mendekati akhir season Dino Thunder. Moltor dan Furious Power Rangers Operation Overdrive. Ini juga hampir sama seperti season Mighty Morphin, sebab ada campur tangan manusia yang menyebabkan iblis-iblis jahat tersebut menjadi lepas dari segelnya. Dalam season anniversary ke-15 Power Rangers ini, ada seorang arkeolog kaya raya yang bernama Andrew Harford, yang selalu bertualang keliling dunia untuk mencari harta karun permata Corona Aurora.
Dan setelah berhasil menemukan bagian mahkotanya, ternyata itu tidak sengaja membuat dua iblis yang bernama Moltor dan Furious menjadi terlepas dari segel yang ada pada galaksi lain, yang memaksa Andrew harus bergerak cepat untuk membentuk satuan tim super tangguh dari berbagai kalangan demi menjadi Power Rangers. Ternyata, dalam sejarah masa lalu, Moltor dan Furious merupakan kakak beradik yang merupakan pencuri makam pada jutaan tahun yang lalu. Oleh karena keserakahan mereka, membuat mereka berdua dikutuk oleh permata Corona Aurora yang memang hendak mereka curi, membuatnya berubah menjadi iblis dan dihempaskan pada planet yang terasing. Jadi tidak hanya kesalahan dari sang mentor, melainkan juga Moltor dan Furious yang saat itu masih dalam wujud manusia. Dan kesimpulannya, pada akhirnya, keingintahuan yang berlebih dan juga keserakahan bisa berujung petaka. Daishi, Power Rangers Jungle Fury, hampir sama seperti Master Orc, sebab ini adalah musuh yang mengambil wujud manusia. Dalam cerita awal Jungle Fury, dimulai dengan sebuah ujian akhir dalam Akademi Paizua yang mencari 3 murid terpilih dengan kemampuan bela diri yang tangguh. Di antaranya yakni Lily Chilman, Theo Martin, dan juga Jared. Tidak seperti yang lainnya, Jared adalah siswa yang arogan dan sok senior sehingga membuatnya bermasalah dengan siswa baru yang bernama Cassie Rhodes. Tapi hal itu membuat Master Mao yang merupakan kepala dari perguruan tersebut terpaksa membatalkan kelulusan Jared dan menggantinya dengan Casey yang baru saja masuk. Hal itu tentu saja membuat Jared marah besar kepada Master Mao. Dan ternyata Master Mao melatih Paizua bukan sekedar untuk mewariskan ilmu bela diri, melainkan untuk menjaga roh iblis yang tersegel di sebuah kotak yang tersimpan dalam sebuah ruang di dalam perguruan tersebut. Iblis yang dimaksud bernama Daishi yang pada masa lampau berhasil dikalahkan oleh para Master Animal Spirit dan disegel sampai hari itu. Kembali lagi ke Jared, karena ketidakterimaan dirinya atas keputusan Master Mao membuat ia menyerang Master tersebut dan tidak sengaja melepaskan roh Daishi. Dan setelah itu, Jared yang ketakutan berusaha kabur, namun Daishi justru merasukinya sehingga mereka kini menjadi satu dan menjadi leader bagi musuh para Rangers. Fengix/Evox, Power Rangers RPM, dan juga Power Rangers Beast Morphers. Ini adalah original musuh sekaligus Ranger dalam satu sejarah panjang. Sebab teknologi Ranger serta musuhnya sama-sama diciptakan oleh satu orang yang sama, yakni Dr. K. Dalam kisah masa lalunya, Dr. K adalah gadis kecil jenius yang dimanfaatkan bakatnya oleh pemerintah dalam sebuah proyek bernama Alphabet Soup, di mana Kay yang masih kecil harus terkurung dalam satu ruangan yang sama selama bertahun-tahun, yang ditugaskan untuk memecahkan rumus matematika serta kode-kode militer yang sangat rumit. Di masa remajanya, Dr. K yang memang sudah tidak tahan dengan keterkukungannya tersebut mencoba untuk keluar dari tempat tersebut. Namun, karena ia sadar bahwa Alphabet Soup dijaga ketat oleh militer, maka ia mencoba mencari cara yang dianggap lebih aman, yakni membuat virus berbahaya yang bernama Fengix untuk menghacking sistem keamanan gedung tersebut. Namun karena ia ketahuan dan terlambat mengaktifkan firewall-nya, maka virus Fengix berhasil merusak 37% sistem komputer yang ada di dunia, dan bahkan mengaktifkan pasukan robot untuk menguasai planet ini. Cerita Fengix tidak berakhir begitu saja setelah kekalahannya pada episode terakhir Power Rangers RPM. Bahkan pada season Beast Morphers yang berlatar di dimensi berbeda 10 tahun setelah RPM, seorang anak jenius bernama Nat Silva melakukan eksperimen terhadap Morpher RPM yang terinfeksi oleh Fengix tanpa ia ketahui, dan menggabungkannya dengan DNA Cobra yang membuat Fengix berhasil lolos dan berevolusi menjadi wujud serta nama baru, yakni Evox. Sporic Beast, Power Rangers Dino Fury. Dan yang terakhir ini mungkin sedikit berbeda dengan kebanyakan konsep sebelumnya, sebab ini bukan karena kesalahan manusia bumi, melainkan manusia dari planet fiktif bernama Revcon, planet indah yang punya peradaban maju bahkan ketika bumi masih belum memiliki peradaban. Pada 65 juta tahun yang lalu, dikisahkan organisasi militer planet Revcon telah membuat eksperimen Sporic Beast, yakni makhluk jenis monster yang mereka maksudkan sebagai senjata untuk menjaga keamanan planet tersebut. Zaito yang merupakan pemimpin dari regu militernya menyetujui proyek tersebut, namun tidak dengan Aion, sebab pria ini merasa bahwa Sporic Beast memang terlalu berbahaya. Sebab kemudian planet Revcon menjadi porak-poranda akibat dari pembebasan Sporic Beast.
Bahkan sebagian Sporix berhasil kabur ke bumi dan membuat Zaito serta kesatria lainnya berusaha untuk mengejar mereka. Walaupun kemudian berhasil disegel di dalam sebuah ruangan bersama dengan Zaito. Namun di era modern, Sporix Beast berhasil dibebaskan oleh Void Knight yang kemudian dipakainya untuk tujuan yang lebih jahat. Dan yang membuat para Rangers kesal adalah karena Zaito tidak pernah menceritakan hal tersebut sampai Aion kembali dan membeberkan semua rahasia yang sebenarnya. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.